Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Siti Mardia, nomor NIM saya 2019 1221182, dan teman saya Wahyu Dwi Utomo, nomor NIM 2019 1221188. Yang melatar belakangi pendidikan Muhammadiyah, yang pertama yaitu faktor internal. Yang pertama, kelemahan dan praktek ajaran Islam. Kelemahan praktek ajaran agama Islam dapat dijelaskan melalui dua bentuk. Yang pertama, tradisionalisme dan sinkretisme. Yang kedua, kelemahan lembaga pendidikan Islam. Salah satu kelemahan itu terletak pada materi pelajaran yang hanya mengajarkan pelajaran agama seperti bahasa Arab, tafsir, hadis, ilmu Islam, tasawuf, dan ilmu falak. Yang kedua, ada juga faktor eksternal, yaitu pertama, kristenisasi. Kristenisasi adalah kegiatan-kegiatan yang terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang muslim maupun bukan, menjadi Kristen. Yang kedua, kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara ini, baik secara politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Yang ketiga, gerakan pembaruan Timur Tengah. Gerakan Muhammadiyah di Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu mata rantai dari sejarah panjang gerakan pembaruan yang diperoleh oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Muhammad bin Abdul Wahab, dan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Rashid Ridho, dan lain sebagainya. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Cita-cita pendidikan yang digagas Kiai Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seseorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Bentuk-bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah. Bentuk-bentuk yang pertama, pendidikan Muhammadiyah menunjuk pada nilai yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi sepanjang masa. Yang kedua, pendidikan Muhammadiyah ikhlas dan inspiratif dalam ikhtiar menjalankan tujuan pendidikan. Yang ketiga, pendidikan Muhammadiyah menerapkan prinsip musyawarah dan kerjasama dengan tetap memelihara sikap kritis. Yang keempat, pendidikan Muhammadiyah selalu memelihara dan menghidupkan prinsip inovasi dan mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, pendidikan Muhammadiyah memiliki kultur atau budaya memihak kepada kaum yang mengalami kesengsaraan dengan melakukan proses-proses kreatif. Berikut akan dijelaskan kembali bersama teman saya. Terima kasih. Terima kasih waktunya untuk yang diberikan dari Mbak Tia. Oke, saya akan melanjutkan presentasi di bagian saya, yaitu model pendidikan Muhammadiyah, yaitu ada dua. Yang pertama ada pendidikan integralistik, dan yang kedua pendidikan agama. Sekolah Muhammadiyah mempertahankan dimensi Islam yang kuat, tetapi yang dilakukan dengan cara yang berbeda dengan sekolah-sekolah Islam yang lebih awal, dengan gaya pesantrennya yang kental, dengan contoh, metode, dan sistem pendidikan baru yang diberikannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga ingin memodernisasi sekolah keagamaan tradisional. Lanjut ke topik berikutnya, yaitu tentang pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu penjajahan Belanda, sehingga Muhammadiyah memelopori pembaruan dengan jalan melakukan reformasi ajaran dan pendidikan Islam menurut Mufti Ali. Lembaga pendidikan tersebut sejatinya sekolah Muhammadiyah, yakni sekolah agama yang tidak diselenggarakan di surau seperti pada umumnya kegiatan umat Islam pada waktu itu, tetapi bertempat tinggal di dalam sebuah gedung milik ayah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan menggunakan meja dan papan tulis yang mengajarkan ilmu-ilmu
Bejarnawi Hadis Kusuma. Nampak. Topik berikutnya yaitu mengenai revitalisasi pendidikan kemuhammadiyaan. Maksud arti dari kata revitalisasi biasanya lebih sering digunakan untuk hal-hal yang tidak nampak secara kasat mata, seperti paradigma, konsep, dan yang lain-lain. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Prinsip dari rencana pendidikan itu biasanya dilakukan dengan penuh sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk terjun di tengah-tengah masyarakat. Oke, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin dari teman-teman yang mau ada yang dipertanyakan, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.